Bro Michael, kita ketemu lagi nih Yes, di apa kabar Bro episode Jono? ke-15 ya bro ya. Ya, biasa, siklus 5 episode. Dan sebenarnya waktu kebetulan pas terakhir Bro Michael memandu acara ini, kita pas melanglang ke benua ke-5 ya bro ya, ke benua Australia. Ya, New Zealand waktu itu Jadi ya, Kongko destinasinya ya. Wisata udah komplit nih melanglang ke 5 benua Ya, dan tentu juga domestik. Nah, kita nggak lupakan, kita sudah pernah membahas Sumatera Barat, Padang ya, ya waktu itu dan Sumba ya. ya. Tentu kita akan bawakan lagi episode-episode lainnya dari eh, domestik juga maupun mancanegara ya. Oke, Yes. sebelum kita mulai, kita ada beberapa announcement terlebih dahulu, yaitu eh, pertama adalah buat yang mengikuti Kongko Wisata dari sejak awal, sekitar 7 bulan yang lalu ya, itu awalnya kan kita memang ada juga audiens ya, atau Sobat Kota bisa langsung hadir di Zoom, tapi belakangan ini mulai episode ke-12 kita arahkan semua pemirsa atau sobat kota untuk mengikuti melalui YouTube karena lebih tajam resolusinya ya kalau ikut Oke. dari YouTube. Ya, lebih interaktif. Tapi tetap interaksi tetap bisa kita lakukan ya, Bro Oke Michael ya. ya. Oh, oke. Jadi Karena bisa ada ajukan ada pertanyaan-pertanyaan ya. kolom live chat di Oke. YouTube. Ada kolom live chat yang dimonitor oleh tim Kongko Wisata. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari para sobat kota akan disampaikan kepada para narasumber. Dan di akhir acara kita tetap akan sediakan waktu untuk sesi tanya jawab. Siap. Demikian ya. Dan terakhir tidak lupa saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow sosial medianya Kongko Wisata. Dan tentunya rekaman acara ini tetap bisa ditonton ulang melalui YouTube channel Kongko Wisata at anytime. Demikian mungkin saya akan pamit undur diri dulu, Bro Michael. Thank Saya you. titipkan acara ini kepada Anda. Thank you Bro Jono. Ya, thank you. Oke, ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Sobat Kota berada sekarang. Sekarang kita tiba di episode ke-15 dari acara Bincang-Bincang bersama Kongko Wisata. Ya. Dan kali ini kita akan mengunjungi suatu negara yang jauh di utara. Karena waktu saya terakhir host acara Kongko Wisata itu saya ke New Zealand, way down under. Sekarang kita menuju ke atas, ya. Dan sekarang kita mau menuju ke negara Finlandia, ya, Finlandia. Dan sebelum saya mulai acara ini, saya mau ingatkan bahwa acara Kongko Wisata ini selalu di full support oleh aplikasi Onta, Online Travel Assistant, ya, di mana Sobat Kota bisa mendownload aplikasi ini ke gadget Sobat Kota semua untuk memudahkan Sobat Kota untuk saat pada waktu traveling, ya. Karena di Onta ini dapat ditemukan informasi-informasi yang sangat berguna dan Sobat Kota bisa lebih mudah mencari vendor-vendor yang dibutuhkan, misalnya hotel, restoran, rent car, dan segala macamnya. Ya, juga mungkin ada jasa-jasa lain yang bisa Sobat Kota temukan di Onta. Jadi jangan lupa untuk diinstall dan di-download di gadget masing-masing. Oke, dan untuk acara kali ini kita akan ditemani oleh para narasumber yang kali ini di episode ke-15 ini bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi 3 narasumber yang tiga-tiganya saat ini domisilinya ada di Finlandia. Ya. Yang pertama adalah kita sambut itu Mas Rifa Sandiajaya. Ya, halo Mas Rifa. Halo Mas Michael, apa Oke, kabar? baik-baik Mas Rifa. Gimana nih? Dingin-dingin adem nih ya. Sana masih dingin ya Mas? Kalau nggak salah Eropa lagi dingin banget Mas. Sekarang lagi anget, Oh, lagi cuma anget ya? Soalnya aku berapa? dengar ada Cuma anget ini. gelombang dingin. Iya, lagi mungkin cuma -2 lah. Oke, oke. So, Mas Ya, Rifa, udah berapa lama di Finland nih? Kegiatannya apa aja? saya saya baru itu, saya dulu ke sini sekolah
tahun 2001. Oke. So, Iya, 19 terus tahun ya. Baru iya itu terus 19 tahun. kerja, iya Mhm. sekolah, kerja. Dulu saya ngerjain proyek-proyek Nokia lah, ngetes-ngetes telepon Oh, dulu. oke. Tapi ada sampingan Iya. sebagai Finland Education Consultant. Iya, jadi Oh dulu ya. ketika kita bikin, kan saya ngurus PPI juga itu, Persatuan Pelajar Oke. kita di sini. Mhm. Jadi saya lagi sekolah, kebetulan saya lagi kuliah lagi juga waktu itu, kuliah ekonomi. Jadi biar sekalian lah kita mau nge-push, siapa tahu bisa ada kerja sama pendidikan Indonesia Finland, karena kita Jadi pendidikan Finland itu memang konsultannya unik untuk sih. orang Finland ke Indonesia atau Indonesia ke Finland gitu ya? Dua-duanya, Oh, ya. dua-duanya. Oke, timbal balik ya. Ah, Oke, oke. biar 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 nggak rugi kita. Sip. Dan narasumber yang kedua, tentunya biar imbang ya, nggak laki aja tapi perempuan juga dong, ya kan? Dan ini ada Mbak Zahra Ayu, ya, SY. Halo, Kandidatnya Mbak Laras. Apa kabar Mbak Laras? kabar baik, Mas Michael, apa kabar? Baik, 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 baik. Kalau Mbak Laras sudah berapa lama nih di Finland? Dari tahun 2005, 2005, ya, 15 tahun lah kurang lebih ya. 15 tahun. Dan Ya. sekarang selain pelajar di Finland, ada sampingan apa nih, dapur ibu, catering ya? Iya, catering kecil-kecilan aja sih. Makanan Indonesia? Makanan Indonesia, iya. Oh, untuk orang Finland atau orang Indo yang di sana nih, Mbak? Dua-duanya. Wow, orang Finland suka juga makanan Indonesia ya? Suka nasi kuning. Wow, wow, wow. Oke, oke. Thank you, Mbak Laras. Ini Mbak Laras ini jadi sobat kota yang mau ke Finland. Kalau kangen sama makanan Indonesia, boleh kontak, boleh lihat di Instagramnya Mbak Laras nih ya. Dia ada buka catering ya untuk makanan Indonesia. Dan narasumber ketiga kita yang udah pasti terkenal banget di jajaran pariwisata insan pariwisata Indonesia ya, yaitu Mbak Sandy Kataya. Yes, halo Sobat Kota dan kru Kongko Wisata. Halo, Hyvää Mbak päivää, Sandy. terveisiä Suomesta. Apa tuh artinya tuh, Mbak? Good day, greetings from Finland. Wih, gile. Ini udah bener-bener lidahnya udah Finland banget nih kayaknya nih ya. Mau nggak mau. Tapi Mbak Sandy memang profesinya sehari-harinya sebagai profesional local guide ya? Iya, total profesi local guide, tapi saya juga sejak pandemi melanda, saya ambil kuliah lagi. Jadi kuliah Sustainable and Responsible Tourism, Digital Tourism, sama Destination Management. Jadi ada kesibukan lah, nggak bengong-bengong amat. Wow. Tapi udah lama jadi guide-nya tapi? Sekitar 5 tahun sebetulnya. 5 tahun. Dan dulu saya memang pernah di tour operator kan di Indonesia gitu. Oke. Ya. Jadi udah paham banget deh ya. Jadi sobat kota nggak usah khawatir, di episode kali ini kita ditemani oleh narasumber yang udah bener-bener ahlinya banget ya, udah khatam soal Finlandia ya. Jadi di Finlandia ini ya kita akan bahas tempat-tempat yang menarik, yang instagramable banget, dan juga jajanan-jajanan kira-kira apa sih yang enak di sana gitu ya. Dan kita kenal Finlandia, negara di utara, negara dingin, dan kita akan mulai dari ibu kota Finlandia, yaitu di Helsinki ya. Jadi kita bisa mulai sekarang, kita mulai untuk slide pertama. Itu kita informasi general dulu. Boleh Mas Rifa secara general aja Finlandia. Kenapa Mas Rifa pilih ke Finlandia gitu ibaratnya? Apa yang menarik? Kalau saya dulu karena sekolahnya gratis ya, makanya saya gitu. sekolah ke sini dulu. Iya. Tapi Finland itu memang cukup jauh sih, dan kurang terkenal ya dibanding sama tetangga-tetangganya Swedia dan Norway misalnya. Tapi kalau misalnya kita bergerak di bidang IT atau siapa yang di sini yang bapaknya orang Telkom gitu atau orang Sinarmas, pasti udah kenal Finland itu udah dari tahun 70-an karena teknologi dua itu Finland unggul. Dan lokasinya memang jauh dari Indonesia. Oke. Nah, kalau Mbak Laras kenapa pilih Finland? Maksudnya gitu, karena secara geografis negaranya nggak terlalu besar misalnya ya kan, udah gitu dingin iklimnya biasanya. Terus kenapa tuh ke sana? Mau nggak mau ikut papa tugas di sini. Iya. Gitu. Harus ya, kalau nggak kamu jadi anak durhaka nanti ya. Oke. Oke, kalau Mbak Sandy, kenapa pilih Finlandia nih? Dari segi apanya nih dilihat nih? Sebetulnya saya ikut suami orang sini. Jadi turut suami. Orang
Finland. Iya, 13 tahun di sini, nggak lama. Oke. Dan semuanya tinggal di kota besarnya di Helsinki ya? Iya. Oke. Jadi inilah posisinya ada di sebelah utara ya. Kalau aku kalau bawa grup bilangnya ini udah ke ujung bumi banget. Soalnya udah paling pol di atas biasanya gitu. Iya. Benar ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke kota Helsinki sebagai kota terbesar ya. Mungkin nanti aku coba ke Mas Rifa dulu ya. Di Helsinki itu seperti apa situasinya saat ini ya. Helsinki ya sama ya, kita semua lagi sharing masalah corona ya. Itu first thing, kita semua lagi susah masalah ini. Ya. Helsinki sekarang alhamdulillah lagi bersalju. Ya. Karena setelah 3 tahun atau 2 tahun ya kita nggak punya salju sama sekali. Cuacanya lagi enak, nggak terlalu. Tadi saya jalan jauh kebetulan, dan itu nggak dingin, cuma paling -2 lah. Kalau saya nggak ngecek termometer sih, tapi itu anget gitu loh. Dibanding minggu kemarin yang sempat -20 gitu. Nah, kalau situasi orang-orangnya di sana aktivitas sehari-hari gimana, Mas? Orang Helsinki masih keluar loh, masih orang sini sama kayak orang Indonesia, suka ngeyel juga. Oke. Walaupun PSBB gitu masih ke klub, masih ke bar gitu. Oke. Tapi Mbak Sandy, restoran masih rame. Kalau Mbak Sandy, kalau ini masih ada aktivitas pariwisata di sana? Kebetulan untuk pariwisata terus terang dari Asia belum boleh masuk. Ini pun pemerintah baru menerapkan restriction yang even more strict hari Jumat kemarin. Jadi untuk border-border kita itu akan ada seleksi lagi, walaupun tadinya selalu acuannya only essential travel. Tapi sekarang essential travel pun dilihat lagi. Kalau misal untuk kerja yang betul-betul nggak bisa ditunda atau demi keberlangsungan fungsi masyarakat atau untuk suplai makanan itu boleh lolos. Tapi kalau sesuatu yang bisa ditunda walaupun ada hubungan keluarga atau essential travel itu harus dilihat lagi. Karena ada itu yang varian baru virus dari UK dan South Africa. Ini lagi gencar-gencarnya juga mulai menyebar. Nah, kalau Mbak Laras boleh kasih tahu nggak, mungkin sekilas aja orang-orang Finland tuh seperti apa? Ini kita lihat di slide ya, ada mereka tuh sedang bersepeda, sebenarnya ditulisnya cyclist paradise. Jadi sorga untuk para pesepeda. Apakah Mbak Laras juga main sepeda juga di sana atau gimana? Kalau aku pribadi sih nggak sepedahan, cuman memang kayak beberapa tahun yang lalu ini kan pemerintah Helsinki ada tuh sepeda yang warna kuning, jadi nggak harus punya sepeda, jadi bisa sepeda yang keren gitu kayak sewa gitu ya. Iya, sepeda jadi semua orang bisa pakai selama punya kartunya itu gitu, dan itu terkenal banget. Jadi kayak pos-pos sepeda tuh pasti kosong gitu atau penuh banget gitu, iya. Karena maksudnya lebih gampang, dan Helsinki itu kan kecil ya, jadi kemana-mana juga deket, gampang. Ya. Memang ada beberapa kota di Eropa juga gitu sih, banyak udah mulai sepedahan gitu ya. Iya. Indonesia baru mulai tren gitu. Gimana Mas? Selama summer kita semua ya kayak udah otomatis pengen pakai sepeda karena kita istirahat, semua pemakaian energi. Hitung-hitung mengurangi emisi tadi CO2 dan pemerintah betul-betul menggalakkan hal ini. Dan di sini banyak jalur sepeda aman, kita juga bisa sepedahan di hutan, di nature. Ya, itu wajar banget di sini. Kalau nggak salah ada beberapa negara di Indonesia yang memang mengurangi banget total zero emission gitu soalnya. Ya. Apakah Finlandia termasuk? Banget. Kita punya target 2030 mengurangi 60% emisi pembakaran fosil fuel. Oke, wow. Dan selain sepeda tentunya ada transportasi lain ya. Mas Rifa, kalau di sana muter-muter pakai apa Mas Rifa? Saya masih pakai tram, kereta, bis. Ya. Kan kita pakai satu kartu itu bisa pakai semua ya. Dan kebetulan networknya bagus gitu. Ya. Iya, saya juga konsumen sepeda kuning itu. Karena saya males beli sepeda. Jadi kalau butuh aja pakai sepeda kuning itu. Tapi memang di sini enak, jalurnya ada, terus nggak diserempet mobil atau gimana gitu loh. Oke. Dan untuk sepedahan memang
enak banget. Nah itu misalnya kayak itu deketan sama tram gitu kan, sepedahan, tapi itu aman gitu loh. Aman ya, aman karena, ya. Iya, karena kita udah stick aja di situ gitu loh jalurnya. Nggak, terus apa kan kita punya prioritas traffic ya. Jadi mobil itu pasti berhenti gitu kalau ada sepeda, nggak malah dihalang-halangin, nggak. Untuk pendatang sendiri gampang nggak untuk menggunakan rail transport nih, Mbak Sandy mungkin? Ya, kita di mesin bisa beli harganya 3 euro yang berlaku buat 1 jam 20 menit. Walaupun kita bukan orang lokal ya, kita bisa. Ya, atau day ticket 5 euroan gitu. 8 euro day ticket. Oke. Atau ada dari aplikasi juga sekarang banyak di mobile phone. Ya, kita lihat bayar di pakai kartu kredit. Moda transportasinya sih bagus ya, modern, bersih gitu ya. Dan, bersih sih, ya. Ya. Terus networknya bagus. Ya, jaringannya oke. Tepat waktu ya. Tepat waktu aman. Wow. Apa ya lagi yang dicari dari sebuah transportasi umum kalau bukan itu ya. Dan kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau kita udah ngomongin soal tadi kereta, ini adalah Central Railway Station. Ibaratnya kalau di Jakarta nih stasiun Beos kota nih, ya kayaknya pusatnya gitu ya. Betul ya? Betul ya. Dan mungkin Mbak Sandy ya, mungkin bisa jelasin sedikit kenapa tempat ini spesial gitu. Ya, ini tempat yang inti banget dari transportasi untuk hub ke lain kota, juga untuk intern kota ya. Di sini kita ada metro station sama bus station sama of course train ke airport. Dari sini bisa ke airport kira-kira 45 menit ya, atau 30 menit kalau kereta cepat. Nah, ini biasanya kalau turis berkunjung ke Rauta Tientere atau train station itu untuk moto bangunannya, karena bangunannya sendiri ini sangat unik, klasik, dan indah. Salah satu bangunan terindah di Eropa. Seperti yang kita lihat, di luarnya aja ini udah kelihatan ya, di sini bisa dilihat. Ini luarnya ya? Ini luarnya ya? Tadi kan dalamnya tuh, ini luarnya ya? Iya, ini square-nya. Iya, ini gaya arsitektur Jugendstil atau Art Nouveau dari akhir-akhir tahun 1900 yang lebih menekankan ke organik gitu ya. Ada elemen-elemen dari dongeng mitologi Finlandia. Ya, yang kita lihat tadi ada laki-laki bawa pegang spherical lantern. Nah, itu diambil figur ini diambil dari mitologi cerita Finlandia, dongeng rakyat Finlandia. Dan ini adalah katanya figur laki-laki Finlandia yang sempurna. Dengan rambut seperti itu, garis wajah seperti itu, badan seperti itu, berotot gitu, megang lampu lagi gitu ya. Nah, berarti kalau Pak Jono nggak masuk ikutan itu, nggak ikut. Gue beli lampu dulu naik. Wah, kita bawa Petromak, Pak. Oke, kalau Mbak Laras kalau misalnya temennya datang ke Finlandia, diajak ke sini, kalau kira-kira fotonya di mana Mbak paling bagus Mbak Laras? Apakah di dalam atau di luar? Kalau misalnya ke Rauta Tientori ya, kita bilangnya Rauta Tientori ini, biasanya kan orang fokusnya di luar gitu. Tapi di dalam gedung, di dalam Rauta Tientori atau di platformnya, di bagian dalamnya itu ada kaca-kaca. Atapnya tuh kaca-kaca, itu bagus banget kalau misalnya mau foto. Oh, oke. Iya, jadi di situ maksudnya kereta-kereta kan berhentinya di platform situ ya. Itu di bagian atasnya itu atapnya kaca. Itu bagus. Maksudnya di dalamnya atau di luarnya juga bagus. Cuman biasanya orang nggak ngeh kalau misalnya bagian dalamnya. Apakah kita bisa masuk ke dalam walaupun kita bukan yang mau naik kereta gitu, cuma mau foto doang? Boleh. Boleh ya? Boleh banget. Mas Rifa, pernah begitu? Pernah foto? Enggak? Saya pernah moto-motoin orang. Seperti biasa, saya kesana kemari. Tapi saya mau kasih ini soalnya seperti stasiun kereta di Eropa lainnya ya. Ini titik rawan gitu loh. Oke. Ya, tentunya ya. Perlu titik rawan. Jadi kalau ada grup, saya biasanya taruh orang depan belakang. Oke. Kemarin ini baru-baru ini terakhir sebelum corona itu ada 2 orang harus apply paspor. Oke. Karena Bapak itu bermaksud baik ngasih uang ke pengemis. Tapi seperti kita tahu kan itu trik gitu modus, loh. Ya, modus. Dan itu biasanya saya pasti tukang foto biasanya. Mas Rima fotoin nanti. Tapi saya minta orang pasti jagain. Teman-teman jangan sampai ngadep ke depan semua gitu.
Betul, betul. Jadi buat sobat kota yang memilih Finlandia sebagai tujuan wisatanya, perlu wanti-wanti juga, hati-hati ya untuk kewaspadaannya, bahwa hampir setiap tempat lah di dunia ini nggak luput dari namanya copet lah atau kriminalitas gitu ya. Walaupun tidak setinggi negara-negara lain di Finland ya. Ini Finland itu sebetulnya sangat-sangat aman, Pak. Sangat aman ya. Tapi aman. Kayak mahasiswa gitu, kita bikin essay sampai jam 2 pagi terus jalan pulang, nggak ada yang ganggu. Oh, oke. Tapi ya kalau untuk hal-hal seperti itu ya kita tahu sendirilah. Ya. Memang harus kitanya yang harus waspada gitu loh. Nah, sobat kota jadi bisa pilih-pilih kira-kira apa atau waspada ke setiap tempat di mana yang sobat kota datengin. Tapi sekali lagi jangan sampai mengurangi fun atau enjoy dari rasa pengen explore-nya itu ya. Nah, seperti tadi kita udah lihat, jawab kita, Pak. Ya, tadi kita udah lihat stasiun, dan sekarang ini ada Central Library atau perpustakaan ya, perpustakaan pusat. Ini letaknya di pusat kota juga nih, Mbak Sandy. Ya, sebetulnya dekat dari Rautatientori dari train station tadi, dan library ini pernah mendapat penghargaan sebagai perpustakaan kategori modern yang terbaik, terkeren tahun kemarin. Bangunannya modelnya futuristis banget ini. Betul. Dan ini sebetulnya perpustakaan ini dibangun oleh pemerintah untuk hadiah kemerdekaan Finlandia ke 100 tahun kemarin tahun 2017. Gitu loh. Jadi di sini kita bisa lihat betapa pentingnya yang namanya buku ilmu pengetahuan bagi bangsa dan negara Finlandia, yang memang dibuktikan Finlandia sangat maju dalam hal inovasi dan penemuan. Semua banyak ilmuwan di sini ya, berdasar dari pentingnya pengetahuan gitu. Di sini juga banyak fasilitasnya. Ya. Ya, fasilitasnya ya ada 3 lantai, yang di bawah itu khusus untuk meeting point, ada cafe. Di situ juga ada semacam teater kecil, lalu lantai 2 khusus untuk hobi. Jadi di situ kita ada gratis ya, bisa pakai mesin jahit, 3D printers, kalau kita punya desain, bikin penemuan tertentu, eksperimen tertentu, bisa ngeprint di situ 3D gitu loh. Terus juga untuk umum ya, Mbak? Untuk umum, dan ini gratis gitu loh. Juga ada game studio atau ruangan game juga. Jadi ini betul-betul berfungsi banget buat masyarakat yang butuh sesuatu yang indoor, nggak ke mall, jadinya ke sini gitu loh. Ya. Nah, dan lantai 3 di slide ada Mbak Laras. Ini ya. Kayaknya bisa ambil foto-foto di beberapa tempat. Angle-nya juga bagus-bagus. Ini juga kalau kita foto-foto gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa selama nggak ngeganggu pendatang lain atau berisik. Cuma boleh. Kalau misalnya untuk foto pribadi kayak gini boleh. Cuman kalau misalnya lebih besar itu memang harus kayak ngehubungin dari pihak OD-nya. Oke. Kayaknya nggak nahan mic saya. Hah? Kayaknya Laras. Tadi Mbak Sandy, apalagi tadi Mbak, tadi di lantai 3 ada apa Mbak Sandy? Iya, di lantai 3 itu baru koleksi buku-buku, dan buku-buku. Itu benar-benar surganya orang yang pecinta buku, suka baca deh udah di situ. Jadi banyak banget koleksi, bahkan di situ juga ada ruang yang soundproof, kita bisa masuk ke situ, tenang banget. Jadi itu juga ruang tempat untuk meditasi, untuk dapat keheningan gitu loh. Ya, dan di atasnya seperti kita lihat di gambar itu temanya iceberg, roofnya, ceilingnya. Jadi betul-betul desainnya ini saya pikir sih brilian ya. Banyak sisi-sisi yang suka arsitektur, pengamat arsitektur pasti kagum gitu loh. Dan foto-foto of course bagus lah di segala angle sisi. Iya, soalnya kayaknya Mbak Laras ini ketemu aja ya, sudut-sudut mana yang bisa foto itu kayaknya gitu ya. Iya, di antara rak buku juga bagus. Mesti jongkok-jongkok atau mesti naik-naik nih kayaknya nih. Naik-naik yang mana? Jongkok Pak, itu saya yang moto. Oke, kalau Mas Rifa nggak suka foto-foto di situ ya? Kalau Mas Rifa jarang. Saya biasanya tukang foto aja. Foto ya? Iya, soalnya kalau di foto nggak pernah bagus. Nah, Mas Rifa, ini ada di slide ada Finland Parliament Building nih. Dari segi foto juga, keren ini juga ya di pusat kota Helsinki juga ya? Itu pas di hadapan sama Odi itu, Pak. Oh, tadi hadapan sama. Jadi railway station, Odi dan Parliament Building itu
bisa saling lihat lah. Oh gitu. Oh sebelum lupa itu railway station itu di Rautatieni Tori itu kita bisa ke Rusia itu kereta dari Keretanya Rusia bisa sampai ke Rusia, iya. Ya. Itu bisa dari situ. Bisa ke beberapa daerah. Iya, ini si parlemen building ini pas di depannya Audi dan tangga parlemen itu tuh didesain supaya Audi itu didesain supaya sejajar lantai 3 Audi itu sejajar sama tangganya parlemen. Oh gitu. Spesifik, ya karena pengen apa ya untuk melambangkan bahwasannya ini masyarakat bisa mengawasi pemerintah secara langsung. Gitu ya. Jadi ada di Audi itu juga. Iya, ada kebetulan Balaras tuh yang tiap minggu ke Audi tuh. Nah, sementara ini sebetulnya Balaras tuh tiap hari ke Audi. Iya, kayak nggak puas-puas. Kalau parlemen building ini sendiri, ini parlemen yang lama. Ya. Jadi masih ada beberapa rapat segala macam masih dilakukan di sini. Saya pernah jalan-jalan juga ke dalam di sini. Ada di sini yang unik itu lift. Liftnya itu Pak nggak ada pintunya. Ya jadi lift itu cuma turun begini kita bisa lihat liftnya turun gitu. Ya. Tapi nggak ada pintunya, jadi kita harus loncat. Oh. Nanti pas mau keluar dari lift juga kita harus siap-siap begitu itunya sejajar sama lantai kita loncat juga gitu loh. Oh nggak berhenti dia, liftnya nggak berhenti. Nggak berhenti dia, nggak berhenti. Katanya lebih efisien kalau begitu gitu loh. Itu kalau di dalam ya. Tapi berbahaya juga kalau misalnya kejepit gimana tuh Mas? Ada sensornya. Kalau ada yang ganjel dikit dia jerek mati gitu. Tapi kita malah diliatin orang gitu. Oke, nice. Nah, Mbak Laras ke sini juga nggak? Foto-foto di sini juga nggak? Ini. Iya, ini salah satu. Kalau di dalamnya aku belum pernah masuk. Cuman biasanya kalau foto di sini ya biasanya di tangganya atau pas lagi di seberang jalan, jadi gedungnya kelihatan banget, atau di pilar-pilar sela-sela pilar itu. Biasanya kalau bangunan seperti ini kalau ngambil harus miring ya, kayaknya kayak foto yang di sebelah kanan bawah ini biar dapat semua gitu kalau nggak salah. Biasanya bisa miring, bisa di depan, tergantung lensanya sih apa yang dipakai. Kalau lensanya landscape, semuanya nggak perlu dari samping, dari depan juga bisa. Iya, betul. Iya. Jadi enak juga nih ya Mbak Sandy kalau ke sini dapat semua ya, dari perusahaan, terus central station, terus parlemen building gitu ya. Iya, sebetulnya banyak yang dieksplor di Helsinki sendiri. Cuman kadang-kadang kan grup itu nggak punya waktu banyak. Timingnya ya kadang kalau di grup itu adalah timing biasanya. Kadang kalau diikut grup itu Helsinki biasa 1 malam, 2 malam maksimal. Iya. Ya, dan mengenai parlemen building sendiri ini gayanya jadi diambil dari tahun 1920, gaya vintage, dan ini lambang keperkasaan negara Finlandia. Jadi para wakil rakyat legislatif di sini mereka kumpul, kemarin juga bikin aturan kebijaksanaan perundang-undangan corona mereka di sini, Sabtu Minggu mereka kerja gitu loh. Terus Perdana Menteri kita Sanna Marin adalah Perdana Menteri perempuan yang termuda di dunia. Sama saya juga tuaan saya. Jadi milenial banget. Ya, beda nasib aja ya, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Iya. Kita pilih 4 tahun sekali Perdana Menteri. Dan ada Presiden juga Finland. Ya. Oke. Tapi aman ya di sana pemilihan ya? Iya. Ya. Nggak kayak di sini gitu. Banyak hoax beredar gitu misalnya. Ya. Oke, next slide. Ini adalah tempat lokasi wajib. Saya kalau bawa grup pasti ada foto di sininya. Namanya Senate Square nih. Nah betul ya, Mas Rifa boleh cerita sedikit Mas? Ini Senate apa? Ya ini basically alun-alunnya Helsinki lah ini. Itu kan ada katedral ya. Katedral. Ini yang di kanan bawah ya? Iya. Ini kan memang didesain untuk kalau kita punya Pancasila, kalau mereka menggambarkannya dengan desainnya si alun-alun ini gitu loh. Alun-alun ya. Jadi ada gereja. Kalau kita membelakangi gereja, sebelah kanan kita tuh ada University of Helsinki, di sebelah kiri kita tuh ada Kementerian Pertahanan, di depan itu ada dulunya itu Chambers of Commerce, building Chambers of Commerce, kebijakan toko-toko gitu loh. Jadi ada kesadaran bahwasanya bikin negara itu harus berdasarkan Tuhan, pendidikan, pertahanan, dan ekonomi yang harus jalan gitu loh. Itu si desainernya memang ada Engström atau siapa gitu. Terus ada yang menarik itu kalau bagi anak-anak yang belajar ilmu politik ya, di depan katedral itu ada kafe namanya Engel.
Engel Cafe. Engel. Nah, kalau misalnya anak-anak yang belajar politik pasti mikir, wah ini Frederick Engel nih, karena ini negara ini sosialis ya, ini pasti Frederick Engel nih, foto-foto di situ. Padahal bukan, itu tuh arsitek. Kalau Engel itu temannya Karl Marx. Engel itu temannya Karl Marx kalau bagian Karl Marx belajar itu politik. kan yang bikin paham sosialis itu kan? Iya, komunisme, sosialisme. Nah, itu bukan Engel yang itu. Bukan ya, ternyata. Tapi nggak apa-apa lah, buat paling nggak ada yang berani pakai nama itu buat kafe gitu. Kalau orang Jawa bilangnya angel, Mas. Angel ini. Angel. Yes, angel. Mas Hendy, ini tempatnya tadi kan disebutin Mas Rifa apa namanya? Kayak semuanya ada di situ, ada Chambers of Commerce, ada katedral, ya ada departemen dan segala macam. Apalagi, apakah ini menariknya karena ini benar-benar di pusat kota banget atau dibilang kayak zero point-nya atau gimana? Ya, ini jadi semacam ya itu melting pot untuk semua warga Helsinki saat ada perayaan festival atau event. Kalau summer kita banyak festival, juga di sini ada Christmas market, tapi kali ini nggak ada Christmas market karena corona. Dan tadi di tengah itu ada monumen Alexander II, The Good Tsar. Jadi kita bikin monumennya karena dari semua Tsar Rusia, dia ini yang paling baik, dia ini yang lebih kasih kebebasan otonomi Finlandia buat punya currency sendiri. Waktu itu kan selama dijajah Rusia pakai rubel ya, currency Rusia. Akhirnya Finlandia bisa punya mata uang sendiri. Juga dia kasih kebebasan untuk beragama. Jadi silakan gitu loh, mau pilih agama apa aja. Jadi masih pembangunan ada juga banyak. Pecahan Rusia sedikit gitu ya, maksudnya ada serpihan Rusia sedikit yang ditinggalin di Finland ya. Iya. Oh banyak sebenarnya ya. Banyak. Ya. Nah, desain style banyak sekali gedung-gedung itu masih baunya bau Saint Petersburg. Iya. Nah ini di slide kan ini katedral yang tadi di Senat Square nih ya. Apakah ini katedral pusat benar-benar yang di Helsinki? Iya, ini untuk Anglikan, Pak. Kenapa Mas Rifat? Lutheran Anglikan ini. Oh, ini Lutheran ya, untuk Lutheran Anglikan ya. Jadi bukan Katolik ya? Bukan. Katedralnya. Tapi masih beroperasi sampai sekarang? Masih aktif dan ini favorit banget presiden-presiden atau siapa orang penting kalau diinaugurasi pasti di sini. Oh, inaugurasinya malah di katedral ini ya? Iya, ada beberapa. Iya. Nah, aku ke Mbak Laras, foto di sini di mana nih? Ini ya. Kalau misalnya di Senat Square itu kan seperti yang tadi Mas Rifa bilang kan ada beberapa gedung penting ya. Jadi itu kayak satu set photoshoot tuh bisa di situ gitu. Backgroundnya bisa macam-macam, bisa gereja, bisa universitas, bisa pemerintahan, terus belakangnya toko-toko gitu. Biasanya sih di square itu atau di depan patung gitu. Atau bisa juga kayak di tangganya. Kalau misalnya mau menghadap ke gereja putih atau di atas di depan gereja putihnya sendiri itu kan ada pilar-pilar tuh. Nah, itu di sela-sela di pilar-pilar itu bagus banget. Atau kalau dari gereja putihnya menghadap ke Senat Square gitu yang belakangnya juga ada laut, itu bagus banget. Kalau foto grup pasti di tangga ini gitu ya. Oh iya. Iya, bisa muat banyak soalnya. Iya, muat banyak. Benar. Iya, kita tinggal pakai kamera landscape, ngambilnya si grup kita taruh di tangga, terus kita ngambil dari bawah, itu dapat semua. Atau kita naik sampai ke atas, terus kita pintu gereja di belakang kita, grup kita taruh di depan sini, nah background-nya itu gedung agak warna-warni dan laut. Atau di pinggir gereja, di katedral ini, kalau di sebelah kanannya katedral, itu kayak ada platform dia, jadi agak maju ke depan. Nah, kalau misalnya untuk perorangan bagus itu. Oh. Jadi satu-satu ganti-gantian tuh cepet-cepetan kita di situ untuk foto. Itu bagus angle-nya karena bisa ngelihat laut, bisa ngelihat gedung defense ministry gitu loh. Dan bisa ngelihat si patung itu. Katedral ini apakah the main icon dari Helsinki atau mungkin atau bisa yang stasiun tadi atau kayak ibaratnya kalau Paris kita lihat Eiffel, di Jakarta ada Monas. Ataukah katedral ini adalah the main ikonnya gitu. Ya bisa bilang gitu, ini simbol. Bisa dibilang gitu ya. Simbol kota Helsinki. Oke. Kita lihat next slide. Nah, ini kalau foto Balaras nih ya, fotonya ya. Ini kalau yang sebelah kiri itu di Sofian Katu, kalau itu salah satu jalan yang populer banget buat dijadiin foto. Jadi ini di belakangnya katedral tapi ya, jalannya ini ya.
Di depan. Oh, depannya malah justru. Oh, depannya. Oke. Nah, untuk ke fotonya Balaras loh. Kalau Mas Rifa mungkin pada takut nih. Wow. Lumayan Pak buat ngusir orang yang kesurupan itu kalau nggak saya yang foto. Ada ya Mas. Oke. Nah ini ada National Library lagi, tapi ini beda dengan yang Audi tadi ya. Mbak Sandy mungkin jelasin apa bedanya antara yang Audi, karena Audi mungkin modern. Ini modelnya kayak bangunannya agak klasik atau gimana, tapi dua-duanya sama-sama perpustakaan. Gimana nih? Betul. Ya, tapi untuk National Library ini adalah National Library tertua dan yang terbanyak koleksi bukunya. Jadi bukan hanya buku atau yang printed papers, tapi ada audio, video, bahkan ada buku-buku dari tahun 1600-an yang masih memakai bahasa Latin. Karena dulunya ini library menjadi bagian dari Universitas Helsinki. Jadi semua pelajar di universitas ya mereka mencari buku, menuntut ilmu juga di sini. Tapi zaman dulu pakai lilin doang, jadi kebayang membaca buku gitu ya, gelap-gelapan pakai lilin. Itu tahun 1000, ya awal-awal 1000, berapa ya, sebentar 1000. Oh, ini originally 1600-an. Terus 1800-an dibangun lagi, direnovasi lagi gitu loh. Baru setelah 50 tahun dapat listrik. Oh. Jadi ini bisa bilang kayak perusahaan pertama lah ya. Tapi mungkin buku-bukunya beda kali atau sama. Mas Rifa sering baca buku di sini nggak? Nah inilah, saya kan masih mahasiswa sekarang. Tapi kalau saya nyari bahan nggak pernah ke sini. Saya di Helsinki University di belakang gereja itu ada perpustakaan sendiri. Dan itu bagus sekali. Itu desainnya bagus sekali. Jadi banyak sebenarnya ya perpustakaan di sana tuh banyak ya. Oh banyak Pak. Di sini tuh kalau mau cepet kaya itu jualannya jualan kacamata Pak. Karena orang sini pakai kacamata semua. Gitu ya. Iya, mereka senang baca. Untuk narasumbernya nggak kacamataan nih. Saya pakai kacamata ini, tapi takut kelihatan tua, jadi nggak pakai. Oke. Mata saya rabun banget. Kalau Mbak Laras di sini bisa untuk foto-foto juga? Boleh foto-foto, tapi ada beberapa peraturan yang harus diikutin. Salah satu contohnya, kalau nggak salah nggak boleh pakai flashlight, terus tripod atau beberapa peraturan lain yang bisa dicek di website National Library. Ya karena kan modelnya beda ya, mungkin dari segi arsitekturnya atau background pasti beda karena yang tadi modelnya agak futuristik, modern, dan ini lebih klasik. Ya. Iya, ini tuh kalau misalnya kayak perpustakaannya tuh nggak kayak perpustakaan, lebih kayak apa ya, kayak istana gitu loh, karena megah banget ya. Museum. Iya, jadi kayak dari ceilingnya, terus apa sih interiornya, tangganya juga di situ ada tangga yang biasa orang-orang foto juga, yang spiral itu bagus. Mbak Laras, kalau kita foto-foto di sana kita dianggap aneh nggak sih orang sono? Enggak ya? Enggak ya, orang Finland tuh, oh gitu. Kayaknya orang Finland biarin aja deh. Ya maksudnya nggak ada yang foto selain orang Asia. Oh iya. Bisa pakai trik Pak. Kalau misalnya grup kita nggak terlalu gede ya. Kalau misalnya kita 20-an gitu, kita masuknya 55 gitu loh. Pura-pura selingak-selinguk. Bisa curi-curi, bukannya curi-curi sih. Kalau misalnya kita bergerombol itu memang terlalu menarik perhatian orang. Tapi kalau kita masuknya berlima, nanti selesai rotasi gitu loh. Apalagi kalau orang Indo kadang berisik Mas. Foto berisik. Iya kan? Kan harus bersikeras, harus lompat. Gitu. Foto lompat ya, foto lompat. Betul. Oke, ini kita ada di slide ada katedral. Tentunya beda dengan tadi Lutheran Anglican. Ini yang model katedral ortodoks ini. Ini kalau di Rusia. Iya, ini gereja ortodoks. Ya. Mas Rifa mungkin pernah ke sini? Pernah. Ya. Ini ini cantik sekali, memang gerejanya cantik sekali. Kalau untuk moto ini memang kita harus agak mundur-mundur nih, karena parkirannya cukup pendek dan tangganya nggak tinggi, jadi agak harus cari angle kalau mau foto-foto di sini. Tapi harus ini bagus sekali. Jadi di Finland kan ada beberapa agama ya. Ini ada Ortodok Rusia, ada Katolik, dan majority ya Anglikan itu. Dan walaupun tidak terlalu populer ya agama di sini, tapi
paling enggak gerejanya bagus-bagus gitu loh. Gereja Katolik apa namanya itu tempat Pak anaknya Dubes kemarin nikahan di situ, itu juga cantik sekali. Gerejanya kecil, cantik, dan itu juga bagus buat foto-foto, baik di dalam atau di luar. Kalau di Uspensi memang ini wajib nih foto di sini. Wajib ya. Dan di depannya itu, di depannya itu Pak, yang ini nih foto yang kiri bawah. Kiri bawah. Kan ada di atasnya gereja, bawahnya ada gedung-gedung merah itu kan? Oh ya, gedung merah. Nah, itu juga itu lokasi bagus itu untuk foto-foto. Gudang ya, daerah gudang ya. Ya, exactly. Dulu itu gudang-gudang. Tapi sekarang kafe, restoran, ada kantor, bagus lah. Itu red brick building dengan background laut bagus sekali itu. Mbak Sandy, kalau bawa wisatawan ada yang kesini juga atau gimana? Atau biasanya pas aja lewat atau gimana? Biasanya sih masuk di itinerary. Jadi masuk, ini gereja Eastern Orthodox ini gereja yang paling besar untuk kategori gereja Ortodoks di bagian timur. Ya, dan pemeluk agama Ortodoks di Finlandia ada 1% aja karena mereka ya keturunan Rusia tadi. Terus tadi kan kita lihat kubah-kubahnya itu memang diselimuti atau dilapisi oleh emas. Ya, dan ini memang peninggalan Rusia dibangun lebih dari 170 tahun lalu dengan bahannya, materialnya red bricks, batu bata merah mengikuti gaya Ortodoks Rusia tahun 1500-an. Di dalamnya juga bagus banget, tapi kalau moto nggak boleh pakai blitz, dan ya di dalam namanya gereja harus ini sih quiet, jangan berisik. Sama kayak tadi, kayak perusahaan yang tadi yang sebelumnya ya. Mbak Laras, ini aku lihat foto yang di bawah juga itu kan kalau malam tuh keren ya. Biasanya paling bagus malam atau siang kalau sini atau yang mana? Tergantung preference masing-masing ya. Kadang kan ada yang lebih suka kalau misalnya malam kayak gini tuh lebih kayak apa ya, romantis gitu. Di sini tuh ada kalau dilihat dari foto yang kiri bawah itu kan ada jembatan kecil gitu. Nah, biasanya orang-orang kalau siang tuh foto di situ juga gitu. Jadi toko-toko yang di belakangnya itu kelihatan sama yang gerejanya juga kelihatan itu. Karena kan ini kontras banget ya sama gereja putih gitu. Jadi karena kan kalau misalnya daerah-daerah Senat Square itu atau Helsinki itu kan gedungnya tuh lebih warna pastel gitu, warnanya kalem, sedangkan ini tuh mencolok merah tuh jadi kayak unik gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini Esplanade atau Esplanaden, Esplanadi, Espa kita bilangnya. Ini seperti jalan utama atau gimana nih Mas Rifa di Helsinki? Ini taman sebetulnya, taman yang ramai banget dan cantik sekali kalau summer ini. Di ujung ini ada kafe Kapeli di gambar yang kiri atas ini. Gambar kiri ini atas kafe ini yang kafe ya. Kafe dan restoran. Ini cantik sekali kafenya. Di kafe ini kalau misalnya kita masuk nih, terus ke kiri, nah di situ tuh ada kayak semacam kayak private room gitu loh, kayak private corner gitu loh. Bentuknya bundar begini dan cuma paling muat 3 orang lah maksimum. Nah itu dengan kaca semua kan, jadi kita bisa mandang keluar. Itu tuh cantik sekali kalau foto dari situ. Kalau saya ngambil fotonya dari dalam, orangnya di situ juga saya ambil dari luar biar kelihatan kesannya tuh lagi ngafe di Eropa gitu loh. Kalau saya yang ambil cantik ini. Mbak Sandy, ini kalau ini kan ibaratnya kayak Esplanade sebuah jalan urban park in downtown Helsinki gitu bilangnya kan di slide. Seperti kalau misalnya di New York itu ada Times Square gitu kan, ada Taman Monas kalau di Jakarta gitu misalnya. Nah, kalau ini jadi banyak orang banget di sini. Iya, banyak orang banget, terutama saat summer karena ya seperti dilihat di gambar banyak orang duduk-duduk, mereka menikmati hangatnya sinar matahari, juga di situ kayak tempat buat piknik, bisa duduk-duduk di rumput. Iya, ada juga yang sunbathing pakai bikini doang di situ juga kadang kita lihat. Di pusat kota tuh jadinya, di pusat kota. Iya, di pusat kota yang kiri kanannya itu toko-toko. Ya, Bro Mike juga pernah lihat kan di sebelah jalan Esplanade ini kan ada toko-toko branded itu ya. Dan ini memang tempat yang cukup high end. Jadi zaman dulu kalau ada mode baru, baju, fashion atau barang baru tuh di sini buat dipamerin gitu. To see and to be seen. Gitu. Nah, Mbak Laras ini biasa jadi tempat nongkrong atau gimana? Teman-teman suka nongkrong di sini?
Iya, biasanya Banget. kalau summer gitu gelar tikar, terus habis itu ya udah ngobrol-ngobrol aja sih. Kalau misalnya untuk dilihat dari apa ya sisi Instagramable-nya itu kan di tengahnya itu ada patung ya, ada nggak ya tadi di fotonya itu? Patung, oh enggak, oh itu tuh Di di sebelah kiri kanan bawah sana. di ujung gitu. Itu salah Slide satu tempat berikutnya. yang ada ya oh iya ini. Nah, Nah, di ini ya. sini biasanya orang-orang fotonya di sini atau ya pas lagi di Nih. tempat duduk itu aja sih. Karena kan ini apa beda lah maksudnya kayak apa ya di taman banget gitu. Jadi kalau mau lihat Iya. orang Finland, kebiasaan-kebiasaan mereka, jalan-jalan nongkrongnya mereka, ke sini lah ya tempatnya ya. Ya bisa. Summer, Pak. Bagus banget, Summer. Pak. Oh ya. Iya. Nah ini juga kayaknya di ujung jalan dari jalan tadi ya. Ini ada Pak patung Iya, Hafiz Amanda ya betul ya kurang lebih ya. Hafiz Amanda. Kenapa nih Mas Rifa? Ini kenapa Hafiz Amanda ini yang ceweknya ya? Namanya Hafiz Amanda. Iya, ini kalau apa ya? Kalau summer kan si anjing lautnya nyemprotin itu tuh Air. air. Ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi berangin suka ada pelanginya bagus. Nah, itu kalau pas lagi capture momen itu bagus banget. Si Hafiz Amanda ini rame sebetulnya kalau pas itu hari buruh itu. Oke. Jadi anak-anak mahasiswa mereka bergantian ya, semua himpunan mahasiswa ya Universitas di Helsinki, mereka bergantian setiap tahun menjadi panitia pemandian Hafiz Amanda ini. Jadi dimandiin Jadi oleh dia masyarakat gitu ya Mas? dimandiin pakai bir tapi Dicuci. pakai bir, pakai champagne gitu, terus dipakein topi. Oke. Nah itu udah gongnya perayaan Hari Buruh. Dan itu ribuan orang Pak di situ, itu padat Jadi sekali. pada numplok di patung ini gitu ya? Oh iya, terus pada berenang-berenang di kolamnya itu. Kalau Mbak Sandy, ada wisatawan yang ikut-ikutan begitu? Ada nggak ikutin tradisi? Enggak sih, paling nonton aja. Dan sebenarnya May Day itu lebih ke apa ya? Kita sukacita menyambut musim semi telah datang setelah musim dingin yang panjang dan sulit. Jadi kalau di negara lain mungkin banyak demonstrasi keprihatinan para buruh. Kalau di sini ya pesta-pesta karena tadi sukacita buat menyambut musim spring yang artinya akan ada panen lagi gitu loh. Terus nggak ada demo ya? Nggak ada demo-demo ya? nggak ada sih. Nggak ada, Pak. Kita lebih ke intelektual sih. Kita Gitu duduk ya? di meja bareng diskusi, nggak yang demo-demo nasi bungkus. Nah, jadi di sini jadi kan jualan nasi bungkus nggak laku, Pak. Kayak di Jakarta itu ada satu spot khusus kalau mau demo tuh ke situ gitu. Kayak depan istana itu emang ditempatin nih sini kalau mau demo di sini gitu. Ini nggak ada kalau di Finland tuh kayak ini tempat Hafiz Amanda buat kita demo gitu. Bukan ya, nggak ada ya. Sebetulnya ada, Pak. Ada ya? Sebetulnya ada. Traditionally di depannya parlemen dan sekarang di depannya Odi itu tuh tempat untuk demo. Yang kemudian kan sempat waktu saya baru pindah ke Helsinki itu dan rame karena para hippies nggak mau tempat itu direvitalisasi. Ya. Karena itu tempat pengekspresian pendapat masyarakat gitu kan. Ya. Tapi terus kebakar dan lain-lain. Tapi memang ada itu tempat spesifik traditionally untuk orang demo. Nah, dibangunlah Odi dengan represent dengan idea bahwasannya ini loh kita sejajar dengan pemerintah. Ya akhirnya kayak gitulah. Filosofinya sih bagus ya. Tapi memang kalau tempat demo dibikin patung seperti ini sih keren sih. Jadi paling nggak bisa. Tapi kalau nggak tahu kalau di tempat kita mungkin takutnya hancur jadi vandalisme jadinya. Iya. Kadang pakein sarung, Pak. Iya. Bisa pakein sarung ini. Kalau Finland menang Ice Hockey World Championship, ya yang fanatik hooligans ice hockey ngumpulnya di sini. Mereka berenang-berenang di situ. Tapi sebetulnya untuk di perayaan tadi May Day yang oleh pelajar itu sebenarnya nggak legal gitu loh untuk melakukan itu. Bisa tangkap dong. Karena ya ini patung dihargai banget. Ini simbol Helsinki yang naik atau rise up dari permukaan laut. Ini juga dibangunnya tahun 1909. Melambangkan kota Helsinki ya jadinya. Oke. Next slide, kita lihat ini ada namanya pelabuhan ya atau South Harbor yang nempel dengan Market Square nih ya. Jadi saya bisa jelasin sedikit South Harbor ini apakah ini masih dipakai dengan kapal-kapal yang masih berlabuh di sana gitu, Mas Rifa? Masih, Pak. Ini jadi
South Harbor ini kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ya, kiri atas ya, kelihatan di gambar itu di kiri atas itu ada ferry satu. Jadi ini kalau kita lihat huruf U ya, U yang kiri itu harbor punyanya Viking Line, itu untuk ke Swedia. Di seberangnya di sebelah kanan itu punyanya Silja Line, itu juga sama untuk ke Stockholm juga. Ya. Dan untuk yang di bawahnya itu ferry-ferry kecil untuk ke Suomenlinna atau ke Pihlajasari atau untuk yang keliling-keliling kanal trip itu di situ. Dan ada pasar, kalau summer itu ada pasar, ya pasar terbuka lah, orang jual berries, orang jual ini segala makanan-makanan kecil. Dan ini ya masih aktif ini, cuma sekarang lagi nggak ada aja kalau pas lagi. Nah ini summer ini. Iya, ini South Harbor Market Square-nya ya. Nah, Mas, ya, ini mungkin ada tambahan sedikit mungkin? Saya, Mas. Ya ini Market Square, kalau lihat kita di situ ada tugu, itu Tugu Obelisk. Itu dibangun sekitar tahun, udah lama ya, 1700-an, 1800-an, waktu istrinya Tsar Rusia Nikolai II datang ke situ menginjakan kaki pertama kali di Helsinki, pengen lihat negara jajahan otonomi gitu loh. Itu ditandai dengan tadi tugu tadi, itu aja sih. Terus ya pasti semua juga udah tahu itu Market Square, summer itu rame banget, ada jual souvenir, buah-buahan, ikan. Jadi kalau mau ala lokal ya di situlah, jangan di restoran gitu kalau mau makan. Kalau Mbak Laras sering ajak teman-teman ke sini? Atau ada tempat lain lagi? Nggak sering sih, cuman kalau misalnya mau pergi, kalau ke Suomenlinna itu kan kayak tempat yang dikunjungin setiap summer gitu ya, jadi pasti lewat sini. Oke. Nanti kita akan masuk ke Suomenlinna itu ya. Jadi sekarang ini pelabuhan yang masih dipakai sampai sekarang dan masih banyak kapal-kapal masih ke sana ya. Iya, masih. Pak Michael, saya punya tambahan ini untuk boleh, silakan, market ini. Ya. Ini juga satu yang harus kita waspadai. Saya kalau bawa grup ke sini pasti harus 2 orang ngawasin depan belakang. Ya. Ini juga salah satu pusat copet di Helsinki. Di Market Square ini ya. Jadi di Market Square ini selain, dan kita udah bisa identify sih, saya udah hafal bentuknya kayak apa copet-copet sini. Dan kalau ada orang kayak gitu saya akan bilang sama grup, hati-hati nih, mereka udah di sekitar, karena mereka ngincar orang Asia, Pak. Oh gitu ya, karena biasanya orang Asia bawa cash biasanya soalnya. Karena orang Asia biasanya bawa cash, dan itu saya wanti-wanti sekali. Dan satu lagi di situ tuh ada ibu-ibu yang bisa lancar ngomong bahasa Indonesia, ibu penjual buah-buahan berry itu. Dia pernah masuk orang Indonesia kali. Oh iya, kalau kita beli di situ lumayan, ditambahinnya banyak. Dan pernah masuk TV kalau nggak salah ibu itu di Indonesia. Oh ya? Iya. Oke. Saya selalu bawa ke sana biar ketemu aja orang bule Finland bisa lancar ngomong Indonesia itu, jualan di situ. Jadi ini Market Square atau sebutannya Kaupatori itu ya bilangnya ya? Ya, betul. Sama ya? Sama ya? Oke, jadi saat ini Market Square lagi corona mungkin nggak ada dulu. Jadi mungkin bisa pindah ke pasar yang lain. Nanti kita akan ke sana juga ya. Kita lihat ini ada namanya Old Market Hall. Ini beda dengan yang Kaupatori tadi ya? Beda. Ya, kalau yang deketan. Kalau yang Old Market Hall ini kan buka sepanjang tahun, mau nggak peduli mau winter mau summer. Jadi alternatifnya ya ke sini. Ini juga bersejarah sekali. Ini dari ada 200 tahun lebih lah ini berdiri. Dan ini di sini banyak terdapat makanan tradisional Finland, delicacies, coklat, homemade. Dan tentu saja ada itu tuh makanan yang di can-can itu ada daging reindeer, ada daging brown bear, dan tentu saja ikan yang berasal dari Finlandia. Kalau mau yang icip-icip buat oleh-oleh bisa beli namanya daging brown bear sama reindeer. Mbak Laras kalau ke sini beli apa Mbak Laras? Kalau ke sini beli ada satu apa sih makanan Vietnam pho.
Saya baru mau bilang. Wah, di sini terkenal banget ya, terkenal banget punya. Nggak terkenal banget sih, cuman apa ya? Enak itu dia di situ. Enak aja gitu. Kalau dingin-dingin gitu terus Dingin-dingin makan deket gitu. Kalau panas-panas misal mau gitu makan ya. yang anget ramen itu agak jauh. Ini tuh kayak kalau di situ ya udah tinggal mampir ke situ. Terus kalau orang Indonesia sering ke sini juga apa beli-beli belanja-belanja gitu ya. Paling suka. Sukanya. Even cuman lihat-lihat doang buat ya manjain mata aja gitu. Iya. Kadang lihat Kadang- harganya kadang-kadang pengen mahal gitu. Karena pengen tahu pasar tuh kayak apa sih di luar negeri gitu. Iya. Iya. Oke, next slide itu Daging lu dijual di situ tuh, Mike, daging lu tadi. Kan ada daging brown bear katanya. Gue panda bear, bro. Biar ibu suka. Panda bear. Oke, ini juga masih di daerah pelabuhan ya kalau nggak salah ya. Ini ada Masih. satu kincir ya, Skywheel Helsinki. Apakah ini main spot attraction juga atau cuma sekedar untuk foto gimana nih? Mbak Laras mungkin ke sini? Kalau foto dari dalam Skyway-nya juga bagus. Cuman kalau misal emang lebih apa? Ini nggak sebesar kayak Big Ben London. Yang di London ya. London Eye. Kalau iya, cuma Big Ben lagi sorry. London Eye. Cuman kalau misalnya untuk Helsinki sendiri tuh udah terlihat bisa kelihatan semuanya dari dalam gitu. Cuma kalau misalnya mau foto ya biasanya sih kalau saya dari bawah kayak gini. Dari kafenya, dari alas pool. Oke, di bawah itu ada foto Sky Sauna, ini juga dekat-dekatan kayaknya ya. Apakah Sky ini Sauna itu ya di dalam itu salah di dalam satu ininya, gondolanya, di dalam bro. kincirnya ya? Oh, jadi kincirnya disulap jadi sauna seperti itu ya? Satu doang. It's the only Sky Sauna in the world. Oh. Iya, jadi sambil muter-muter saunaan. Lucu segala juga macam ya. juga dijadiin sauna. Segala macam dijadiin sauna ya. Mobil ada jadi tapi ini karena cuma satu harus reserve kali ya. Enggak juga sih, beli di situ harganya 13 euro 12 menit. Muat 6 orang satu gondola, per orang 13 euro ya, 12 menit. Kasian juga kalau misalnya ngantri nungguin naik sauna ini ya. Kita dingin-dingin berarti dulu. Berarti cuma satu putaran ya, Mbak? Ya kira-kira 2 kok kalau enggak. Belum keringetan udah jadi keluar cukup lagi. Unik juga nih tempatnya nih ya. Untuk foto-foto atau sobat kota yang datang ke sini juga kalau misalnya mau cobain naik kincir tapi sambil saunaan, nah boleh juga di sini ya. Nah, ini di slide berikut kita masih lihat masih di daerah pelabuhan juga di Southport ya. Tadi ini alas pool apa nih, Mas Rifa? Ini pas di bawahnya si Skywheel tadi ini persis ini pas di bawahnya. Iya, jadi mereka tuh dibangun sebagai satu integrated facilities gitu loh. Tadinya tempat-tempat berangkal aja di sini, tempat naruh perabotan kapal, terus direvitalisasi, dibikin jadi tempat wisata. Waterpark gitu ya. Ada kolam renang yang langsung di laut, gitu kan. Kolam renangnya langsung di laut bisa, atau lu sebelah-sebelahan sama laut? Yang butek itu. Oh, ini yang butek ini, yang sebelah kiri yang biru itu kolam. Itu langsung laut beneran. Ya? Tapi mereka tuh floating sistemnya. Ini ngambang nih sebetulnya semua fasilitas. Oh, jadi yang lantainya ini ngambang di atas air ya? Iya. Ini platformnya bagus, Pak. Ini buat foto-foto ini, Pak. Kita bisa naik ke atas nih. Dan itu background-nya kan di seluruh pelabuhan itu. Sama bangunan-bangunan yang kantor wali kota, segala macam itu jadi background kita untuk ngambil foto. Bagus ini kalau misalnya ngambil fotonya pas mungkin lagi kapal lagi berangkat atau ada ferry yang lagi muter gitu kan. Itu angle-nya bagus sekali. Bisa ngebir, bisa ngopi. Iyalah, dengan background bagus, udah gitu orang-orangnya pakai baju renang semua ya. Tim Koko Wisata paling depan tuh. Yang kalau ke situ tuh tempat-tempat yang begitu tuh. Berangkat. Saya malah jadi suka jengah gitu kalau moto background-nya ada orangnya, takutnya disangkain apa gitu. Ya, jadi ini buat salah satu atraksi juga ya Mbak Sandy ya untuk pilihan para sobat kota kalau misalnya mau ke Finland, mau coba sesuatu yang beda, berenang dengan air laut pun di sini juga bisa langsung di sini. Iya, ada saunanya. Jadi ada sauna juga. Dari sauna lari dipping sebentar di pool yang ngikutin suhu laut tadi yang bisa minus sekian gitu. Wow. Terus lari lagi ke sauna. Di sini biasa banget sih orang kayak gitu. Ya. Makanya sana, nanti kita lihat berikutnya. Bisa kebuka ketutup gitu kali ya.
Ya. Oke, di slide berikut ini kita masuk ke daerah kepulauan karena Helsinki kan letaknya memang di pinggir laut kan ya, kotanya gitu. Jadi banyak pulau-pulau di sekitarnya dan tadi Balara sudah sebutin nama satu pulau namanya Sommelina yang katanya kalau summer tuh ramai orang ke sini gitu. Tapi ini di slide-nya winter nih, lagi salju banget nih. Mungkin Balara ceritain kenapa mau ke sini, emang bagusnya apa gitu? Kalau mau spot-spot bagus atau gimana? Oke, jadi kan seperti yang tadi Mas Michael bilang, Helsinki kan di pinggiran itu ya. Jadi itu banyak pulau-pulau kecil gitu, berapa ratus pulau gitu. Cuma kalau misalnya sobat kota nggak ada waktu, Sommelina harus didatengin. Kalau misalnya nggak bisa datang ke pulau-pulau lain gitu. Sayang kalau Karena ya. Iya, naik kapal 15 menit ke situ, terus abis itu apa ya? Ini tuh ada dapat apa sih? Ini UNESCO? Iya, UNESCO, World Heritage. Iya, World Heritage Cagar gitu. budaya. Dan ini tuh pulaunya tuh nggak cuman pulau biasa aja gitu. Ini karena apa? Ada benteng, terus itu ada di sana juga ada museum, ada orang-orang yang tinggal di sana juga, sekitar kalau nggak salah 600-700 residents di sana, ada toko juga gitu, ada hostel juga gitu. Jadi unik gitu pulaunya, nggak cuman pulau biasa yang kosong gitu. Nah, Mbak Sandy, biasa kan ya kalau terlepas, kalau misalnya kalau grup ke sana, biasanya kalau grup rombongan itu biasanya cuma 1 malam atau 2 malam. Kira-kira cocok untuk ke Sommelina ini kita harus berapa malam di Helsinki-nya? Minimal 2 malam lah, karena mereka juga pengen ada waktu buat shopping, free time gitu ya. Nggak lecture terus. Ada kesempatan untuk diajak ke Sommelina ini gitu. Iya, sebaiknya sih next day paginya gitu, karena di sini juga banyak jalan. Ya, jadi bagus buat foto-foto, banyak spot-spot yang dengan latar belakang benteng tadi. Kita juga bisa kayak masuk ke dalam tunnel, karena itu benteng tapi kita bisa masuk ke dalamnya, jadi kayak terowongan gitu ya. Itu tebalnya 1 meter lebih, jadi kebayang itu kuat banget sih waktu ya pertempuran dulu Swedia Rusia gitu. Ini ada submarine juga di situ ya, ada peninggalan gitu ya dulu ya di situ ya. Iya, ini submarine Resiko, jadi salah satu kapal selam bawah laut buatan Jerman yang hanya ada 3 buah di dunia saat ini. Yang lain-lainnya itu kan harus dihancurkan setelah Perang Dunia II selesai. Dan ini submarine ini bisa muat 12-20 orang. Jadi kebayang dulu mereka empet-empetan di dalam situ gitu ya. Dan ini torpedonya hebat loh, bisa nembak jatuh 13 pesawat Rusia waktu perang. Ya, 10 meter di dalam laut. Kapal laut Rusia mungkin. Ini buatan Jerman tahun 1930-an. Oke. U-boat. Mas Rifa, bisa jelasin sedikit mungkin tempat ini apalagi selain tadi ada kapal selam, terus tadi ini ada benteng bisa masukin. Ini apalagi yang menarik di sini? Ini sebetulnya kan instalasi militer ya, tapi udah dipakai buat umum. Jadi memang seperti kayak kota independen lah, bisa dibilang, punya toko sendiri, ada gereja, ada tempat residen, ada barak. Dulu tuh ada penjara di situ, tapi penjaranya penjara terbuka. Jadi nggak penjara, tapi kayak perumahan biasa. Kayak komplek biasa. Dan tempat untuk foto-foto di sini banyak sekali. Yang paling utama ini Kingsgate ini. Kingsgate, tapi Kingsgate ini tergantung momennya kalau menurut saya. Kalau misalnya momennya pas, kesininya kita dapat momen yang bagus sekali. Tapi saya lebih suka kalau misalnya kita naik ke atas wall yang paling tinggi, nggak kayak Balara skinny style-nya. Yang di sebelah kanan sebelah kanan atas. Nah, dari atas itu juga kita bisa punya banyak pilihan untuk ngambil foto. Mau background-nya pantai, atau mau background-nya itu kayak batu-batu dengan diselingi rumput-rumput hijau gitu loh. Ini kalau tahu tempatnya bagus banget ini untuk foto-foto. Tapi bisa dieksplor lah ya, Oh, bisa dieksplor banget. Ya. Oke, kita lanjut ke next slide. Ini Kuningan Sari, kalau saya nggak salah Sari itu artinya itu ya, pulau ya? Pulau. Nah, jadi ini kita banyak sekali pulau-pulau. Ini salah satunya Kuningan Sari. Mungkin mungkin siapa di
antara narasumber mau jelasin sedikit sambil kelewatan aja. Ini ada foto Mbak Laras juga nih di Kuninkasari nih. Iya, jadi tadi kan di South Harbor itu kan bisa pergi kapal-kapal kecil pergi ke pulau-pulau. Nah, ini salah satu pulau yang bisa didatengin lewat dari South Harbor itu. Aku pergi ke Kuninkasari yang di sebelah kanan bawah itu Lona Island, Lonasari. Gitu. Jadi kalau misalnya di Kuninkasari sama kayak di Suomenlinna itu nggak ada residen kalau nggak salah. Cuman ada satu kafe. Dan momennya tuh di situ ya ini kayak kapal pesiar Silja Line ini biasanya pergi jam 5 atau datang jam 10 kalau dapat momennya tuh bagus, dan di situ ada ada bukit di mana kita bisa naik ke atas, jadi bisa kelihatan bukitnya di belakangnya itu juga bagus. Ya. Oke, next slide. Ada namanya apa nih? Kaivo Puisto. Sekarang Mas Rifa kali mungkin gantian nih. Mas Rifa mungkin. Ya, Kaivo Puisto ini juga daerah yang bagus ya untuk kalau summer jalan-jalan. Jadi cukup daerah yang bisa kita kunjungi kalau di Kaivo Puisto itu agak memanjang dia. Oke. Dari ini kalau nggak salah ini Cafe Ursula ini di dermaga panjang ini. Ini momen kita kalau kita jalan ke ujung dermaga itu juga momen bagus untuk foto-foto. Ini kita di atas bukitnya nih. Di bukit Kaivo Puisto di atas bukitnya. Memang di sini daerah marina, daerah orang naruh kapal kalau summer. Jadi meriah sekali. Nah, ini yang di sebelah kiri itu observatorium, tapi ini cuma dipakai untuk anak-anak mahasiswa. Masih aktif itu. Gambar yang rumah-rumah itu sebetulnya itu mungkin sekitar setengah kiloan lah dari Kaivo Puisto. Nah, untuk gambar yang kanan bawah, itu tuh kalau nggak salah embassy-nya UK, yang gedungnya merah-merah itu. Nah, di sini juga bagus nih untuk foto-foto nih. Kita punya banyak lah angle yang kita bisa mainkan, mau background-nya marina, mau background-nya laut, mau background-nya rumah-rumah Jugen. Ada beberapa tempat yang bisa kita naik, jadi orang itu kelihatan tinggi sekali. Kita ambil dari atas gini, itu kesannya, wah, posisinya lagi di atas banget gitu loh. Ada beberapa spot yang bisa kita pakai. Ya, ambil angle-nya, jangan lupa. Iya, angle-nya. Ini Kaivo Puisto ini apakah dia masih di Helsinki atau ada di pulau lain? Masih di Helsinki. Selatan Helsinki. Berarti di Helsinki biasanya, bukan di pulau ya? Bukan. Ya. Biasanya kalau kelar Central Helsinki, saya selalu bawa grup on the way ke Sibeliusmenum pasti ngelewatin daerah ini. Jadi biar tahu juga kalau di Helsinki itu nggak cuma tentang arsitektur atau ya yang lain-lainnya atau museum, tapi kita juga nature-nya cantik sekali sepanjang jalan menuju ke tempat ini gitu loh. Kita bisa lihat pemandangan Teluk Finland juga. Ini ngelewatin komplek perumahan tadi yang berjejer berwarna pastel. Itu arsitekturnya keren banget, bagus banget. Buat foto-foto, background bagus. Itu Huvilan Katu. Ini sekarang kita lihat kegiatan orang Finland. Tadi si Mbak Sandy udah jelasin tuh orang Finland tuh sauna nyemplung gitu ya. Nah, jadi ini udah kayak satu yang basic lah ya orang Finland ya, sauna itu. Iya, ini udah nggak bisa dilepaskan dari kebutuhan sehari-hari. Saya sendiri seminggu 2 kali sauna. Jadi ya sauna ya. Bagus sih buat peredaran darah juga. Kalau agak gak enak badan dikit keluar keringat kan, jadi enak gitu. Ya, dan sauna ini inovasi Finlandia loh gitu. Khasnya Finlandia. Ya, inovasi ditemukan oleh bangsa Finlandia, dan ini dulu dianggap sacred banget karena di sauna inilah dilahirkannya bayi dan juga dimandikannya orang meninggal. Karena di rumah biasa kan nggak anget ya, gitu loh, nggak ada heating system dulu. Jadi ini cukup sacred dan ada custom atau kulturnya juga saat di sauna, peraturannya mesti gimana-gimana gitu. Oke. Ini Mas Rifa, mungkin apa bedanya sauna di Finland sama sauna di tempat lain mungkin? Wah, kalau di Finland, iya betul itu orang itu sangat fanatik sekali sama sauna ya. Orang Finland itu segala macam dijadiin sauna itu.
yang saya cuma belum lihat aja sepeda yang jadiin sauna ya. Mobil udah, gerobak udah. Gitu ya. Anak-anak mahasiswa itu ya ada yang sampan tapi cuma ngisinya sauna satu. Iya. Dan sauna yang paling enak, sauna yang pakai batu dan pakai kayu, kayak yang gambar yang tengah itu tuh. Nah, jadi ada smoke sauna, ada sauna yang pakai listrik, ada sauna yang pakai infrared, tapi the best one itu yang pakai kayu. Dan segala macam bisa disaunain. Ini kayak misalnya di stadion hoki, yang kayak mbak-mbak itu pakai anduk, itu saunanya di lapangan hoki. Dan untuk laki-laki perempuan, basically harus misah kalau yang di umum. Tapi kalau udah kenal, kayak saya sama teman-teman kuliah, saunaan bareng cewek cowok. Wah. Dan nggak pakai baju. Bahaya itu. Soalnya kalau misalnya pakai celana renang, itu kan panas, Pak. Ya. Itu bisa nempel di kursinya. Oh, gitu. Makanya nggak boleh pakai baju itu alasannya. Ya, pakai handuk jadinya ya. Ada yang pakai handuk, tapi kalau misalnya udah bolak-balik mungkin capek ya naik pakai begitu, ya udah akhirnya. Tapi tidak apa ya? Tidak seporno yang kita bayangkan gitu loh. Karena kalau udah deket sama orang itu, sama keluarga atau sama temen yang udah lama kenal, itunya nggak itu kok, biasa aja gitu. Mas Rifa pernah ke sauna yang campur nggak laki perempuan di Sampasari? Pernah. Iya, kita harus membuang pandangan walaupun di situ kita benar-benar depan mata, nggak sopan gitu kalau kita kelihatan gimana gitu. Ya. Nggak apa-apa, tidak itu yang kita bayangkan gitu loh. Ya, nggak vulgar itulah ya. Iya. Oke, kita next slide mungkin. Nah, ini juga kayak tempat sauna juga ya, Lauli Helsinki, salah satu mungkin yang terkenal di sana, atau ada tempat lagi yang ini bangunannya arsitekturnya juga unik kayaknya. Ya, ini Lauli dibangun tahun 2016, jadi lumayan baru dan memakai mayoritas atau didominasi oleh elemen kayu terbaik Finlandia, yaitu dari kayu cemara dan kayu birch. Ini desainnya temanya kalio atau tebing, biar blending sama ya lingkungan sekitarnya. Dan ini idenya itu dulu dibangun karena ingin bangun sesuatu di area ini untuk memfasilitasi penumpang-penumpang cruise ship mewah yang sekalinya turun bisa ribuan orang. Jadi saat mereka docking, ngabisin waktu di Helsinki, salah satunya yang ditawarkan adalah sauna ini. Di sauna ini juga ada kafe, restoran, bisa chill out, itu juga buat lokal, tempat gaul sih, gitu loh, tempat kekinian. Ini belakangnya Pak Michael, Mas, coba, itu kan ada bangunan biru itu. Jadi kan dulu Finland itu salah satu industri andalannya kan adalah perkapalan, docking. Nah, jadi ketika industri itu mulai menurun, jadi sebetulnya Laulu ini daerahnya dulu daerah kapal, tempat perlengkapan itu. Dok kapal ya. Tapi kemudian direvitalisasi. Ini kalau nggak salah Celebrities Finland yang punya gedung ini. Laulu ini restoran, kafe, sauna, nyeburnya ke laut. Kalau naik ke atas, kita platform paling atas itu juga spot yang bagus banget kalau untuk ngambil foto. Karena background-nya itu perumahan Eira. Eira itu kayak mentengnya Jakarta lah. Oh, daerah elit ya. Daerah elit. Itu bagus untuk foto. Kalau untuk arsitekturnya memang ini tipikal Finnish banget gitu. Dari zamannya Alvar Aalto udah menganut yang modern tapi belum postmodern gitu loh di tengah-tengah. Di mana misalnya ini banyak pakai wood, banyak bending, banyak harus mengadopsi lingkungan sekitar gitu. Sangat humanis sekali gitu loh. Bagus, ini wajib datang juga ya, berarti ya ada banyak tempat. Ini sobat kota nih, Mas, lagi banyak tempat sebenarnya di Helsinki sendiri, banyak tempat untuk bisa didatangi untuk foto-foto dan mencoba explore. Dan bagi sobat kota yang saat ini menyaksikan dari live streaming YouTube, boleh kalau mau tanya sesuatu ke narasumber, boleh langsung di chat aja, dan mohon pertanyaannya lebih spesifik mengenai Finlandia ya. Jadi nanti kita sampaikan ke para narasumbernya nanti di bagian question and answer. Nah, kita lanjut lagi ke slide. Ini ada apa nih? Market juga, tempat market.
Bro Mike, sorry, sebelum itu mengenai sauna, memang disarankan tidak memakai baju sehelai pun. Karena kalau kita pakai baju renang, itu ada chemical tertentu yang bereaksi dengan panas, suhu panas, yang bisa melepaskan zat tertentu di udara yang bisa membahayakan lah atau beracun. Juga buat kulit. Gitu. Karena kan kita nggak tahu ya bahan material baju renang tuh gimana gitu loh. Sebenarnya gitu Jadi sih. hanya bawa Disarankan handuk telanjang ya, bulat. Mas Fendi ya? Atau handuk, atau better nggak ada apapun gitu loh. Kan itu khusus cewek, khusus cowok gitu, nggak apa-apa. Oh ya, jadi kalau di Jepang itu kalau kita masuk ke tempat pemandian air panas, onsen harus nude juga. Jadi ini kurang lebih sama lah, kurang lebih gitu ya. Iya, betul. Wah, bahaya sekali itu. Oke. Kita lanjut nih ke apa? Hitalahti Market nih. Laras apa nih? Bilangnya gimana sih ini apa? Hitalahti. Ini sama kayak Old Market yang pasar tadi deket South Harbor, sama aja sebenarnya. Cuman yang ngebedain itu di parkirannya itu kalau Samar ada flea market, orang-orang jualan baju-baju bekas, barang-barang bekas gitu. Kalau yang di Old Market itu kan nggak ada ya. Itu aja sih, sama sih sebenarnya, dalamnya jual makanan juga, terus souvenir-souvenir. Oke. Macam-macam. Ramennya enak nih di sini, ramennya. Apanya? Salmon. Oh ya? Ramen. Oh, ramen. Ada Fat Ramen sama Tokyo Street. Tuh, sobat kota yang misalnya udah ke sono pengen cari makanan Asia, di sini ada juga berarti ya? Ada. Oke. Enak kok. Dan ini dalamnya nih, kita lihat di slide nih, dalamnya sebelah kayak di ruangan dalamnya nih. Tadi ada kios-kios gitu ya. Basically sebenarnya jual kebutuhan hari-hari sepertinya. Nah, kalau Mbak Fendi ajak tamunya ke sini juga? Itu jarang banget sih, lebih banyak ke Old Market Hall karena itu masih satu kawasan kan tadi yang. Ya. Jadi nggak buang waktu ke sini ya. Iya. Tapi ini juga unik sih. Ini kita lihat nih di slide udah masuk ke pulau lagi. Tadi ini ada satu pulau lagi namanya Surasari. Ya, ini saya kalau dengar yang begini-begini ingat ini restoran Sunda. Sari. Pulau Sari, ya. Iya. Surasari ini pulau juga ya, satu pulau yang bisa kita kunjungin. Naik kapal juga dari Southport tadi atau gimana? South Harbor? Naik bis sih. Naik bis malah? Ya, dari pusat kota naik bis. Cuman 20 menit. 20 menit. Ya, ini pulau yang dihubungkan dengan jembatan yang kita lihat di gambar. Jadi ya, Surasari ini diresmikan tahun 1909. Isinya itu kita bisa melihat model-model rumah Finland zaman dulu, mulai dari tahun 1600-an. Rumah-rumah petani, peternak. Jadi seperti apa, ngebayangin kehidupan mereka seperti apa gitu. Dan di situ kita lihat ada gereja. Gereja itu juga salah satu gereja tertua, salah satu gereja favorit untuk melangsungkan wedding ceremony. Gitu. Ya. Semacam open museum ini. Open air museum. Ya, jadi bangunannya ini sebetulnya diambil dari seluruh penjuru Finland yang ditransfer ke situ. Entah gimana caranya lah, pokoknya jeleg aja, jadi masing-masing utuh. Mungkin piece by piece kali ya, dikit-dikit ini ada transport. Jadi Bandung Bondowoso. Teleport. Bandung Bondowoso itu aja gitu ya, tinggal copot taruh gitu ya. Iya. Ya, tapi unik juga nih Mas Rifa nih, open air museumnya nih ya. Dan kita lihat di slide-nya ada perempuan pakai baju tradisional kah? Iya, jadi memang digambarkan ini loh, desa Finland itu seperti ini gitu. Tapi selain museum open air museum juga kita ada fasilitas untuk umum. WNI kita juga sering bikin acara di fasilitas umum yang ada di situ, kayak Malaras pernah bikin barbekyuan, bikin apa kayak anak-anak itu dibawa ke sana, kita hunting ya kayak gitu lah. Terus ini juga kalau ya Balaras. Nggak, kalau misalnya tadi kan di Suomenlinna kan nggak boleh ngegrill. Kalau di Surasari di sini boleh ngegrill gitu. Ya, boleh tapi di Suomenlinna boleh piknik, cuman nggak boleh ngegrill aja.